Posko pengaduan masyarakat untuk warga yang terdampak akibat penggunaan Pertamax oplosan dibuka hingga 5 Maret mendatang. Disertasi program doktoral Menteri SDM Bahlil Lahadalia dibatalkan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Bank Indonesia mengumumkan akan tetap menyiapkan penukaran uang tunai baru selama Ramadan mencapai 180,9 triliun rupiah. Halo pemirsa, sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan digelar sore ini dan kami akan menyiarkan secara langsung informasinya. Saya Arjuna Syaputra, berikut Studio Sore selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Kejaksaan Agung saling bantah dengan Pertamina Patraniaga terkait tidak adanya pengoplosan Pertamax dengan Pertalite. Kejaksaan menegaskan pihaknya bekerja dengan alat bukti. Kejaksaan Agung menegaskan temuan dugaan Pertamax dioplos dengan Pertalite diperoleh dari keterangan saksi yang telah diperiksa penyidik. Menurut Dirdik Jampitsus, bahan bakar minyak yang telah dioplos itu kemudian dijual dengan harga Pertamax. Hal ini disampaikan Kejagung karena sebelumnya dalam RDP dengan Komisi 12 DPR RI, Dirut Pemasaran Regional Pertamina Patraniaga, Mars Egalego, memastikan tidak ada perubahan level BBM ataupun perubahan RON saat Pertamina Patraniaga menyalurkan minyak dari terminal ke SPBU. Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Skema ini juga sama dilakukan dengan badan usaha yang lain. Tadi di situ diklarifikasi satu persatu. Adapun aditif untuk Pertamax yang ditambahkan di situ sifatnya untuk menambah performansi untuk anti karat, corrosion inhibitor, untuk deterjensi agar mesin juga menjadi lebih bersih. Terkait temuan yang menuai polemik dalam masyarakat, Kejagung akan segera meminta keterangan ahli. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan 9 petinggi anak usaha Pertamina ini seolah membuka bobroknya tata kelola dan juga moral para pelaksana kebijakan migas di Indonesia. Diketahui kerugian negara dari kasus ini mencapai 193 triliun rupiah per tahun, di mana kasus ini terjadi dalam kurun waktu 5 tahun. Sementara masing-masing tersangka sudah memperoleh gaji yang fantastis. Sebagai dirut, gaji Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga tersangka Rifa Sihaan memperoleh kompensasi 22 miliar rupiah per tahun atau sekitar 1,8 miliar per bulan. Sebagai Dirut Pertamina International Shipping, tersangka Yoki Firnandi menerima gaji sebesar 216 juta rupiah per bulan. Tampaknya dengan gaji yang melimpah, rupanya tetap membuat para tersangka tetap tergiur melakukan korupsi. Hasrat memperkaya diri sendiri tak pernah habis. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini posko pengaduan masyarakat untuk warga yang terdampak akibat penggunaan Pertamax oplosan dibuka hingga 5 Maret mendatang. Direktur LBH Jakarta Fadil Al-Fatan menegaskan warga bisa mengajukan gugatan kepada negara agar mengembalikan haknya yang selama ini dihilangkan. Ketika masyarakat, warga atau publik merasa dirugikan dengan adanya dengan adanya dugaan pengoplosan RON 92 ini, kami pikir silakan datang kepada kami, adukan persoalan seperti apa dan kita akan rumuskan dan diskusikan bersama. Kita bisa ajukan gugatan warga negara atau citizen lawsuits untuk meminta negara mengeluarkan kebijakan yang mengembalikan atau memulihkan hak warga negara yang selama ini dilanggar. Kalau konteksnya kemudian implementasi kebijakan yang buruk yang berdampak pada kerugian warga, itu bisa diajukan gugatan perwakilan kelompok atau class action untuk menuntut ganti rugi dari tindakan atau implementasi buruk suatu kebijakan yang berdampak pada masyarakat.
Ya, pemirsa, kerugian negara akibat mega korupsi BBM Pertamina menembus angka fantastis mencapai hampir 1.000 triliun rupiah. Tersangka mega korupsi BBM Pertamina kini bertambah menjadi 9 orang. Mas, putranya Pak Riza ya, Pak. Kejagung kembali menahan 2 bos Pertamina Patra Niaga sebagai tersangka mega korupsi BBM Pertamina. Tertunduk di Borgol saat dibawa penyidik Kejaksaan Agung untuk ditahan. Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga, dan Edward Corne selaku VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga. Keduanya membeli RON 90 dengan markup seharga RON 92 atas persetujuan tersangka Rifa Sihaan di Rut Pertamina Patra Niaga. Kemudian kedua tersangka baru ini mengoplos RON 88 dengan RON 92 di terminal storage milik tersangka Muhammad Keri Adrianto, anak bos minyak Riza Khalid, dan tersangka Gading Ramadan Judo, dan dijual dengan harga Pertamax. Kerugian mega korupsi ini hampir 1.000 triliun rupiah. Modus ini mirip dengan kasus impor minyak Zatapi oleh Petrol pada tahun 2008 lalu. Terhadap 2 tersangka tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, tadi mulai jam 3 sampai dengan saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan. Kini tersangka skandal mega korupsi BBM Pertamina bertambah menjadi 9 orang. 9 tersangka itu adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimaswer Haspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa, dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Dan yang terbaru ditetapkan tersangka adalah Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga, dan Edward Corne, Vice President Trading Operation. Kejaksaan Agung terus menelusuri mega korupsi BBM Pertamina, diantaranya dengan menggeledah rumah Raja Minyak Riza Khalid dan mendalami dugaan keterkaitan Riza Khalid dalam kasus ini. Selain rumah Riza Khalid, penyidik sebelumnya juga menggeledah sebuah kantor di Plaza Asia lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, korupsi ugal-ugalan yang dilakukan pejabat Pertamina berjalan sejak 2018 hingga 2023. Lantas bagaimana modus operandi yang dilakukan para tersangka? Berikut penjelasannya. Dugaan kecurangan dalam impor minyak mentah periode 2018 hingga 2023 ditemukan oleh Kejaksaan Agung. Pada periode 2018 hingga 2023, Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018 menyebut bahwa pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib utamakan pasokan dari dalam negeri. Namun ketiga petinggi Pertamina mendorong impor minyak. Guna memuluskan dibukanya keran impor minyak, ketiga petinggi Pertamina diduga menggelar rapat untuk turunkan produksi kilang minyak. Ketiga tersangka sengaja menolak minyak hasil produksi dalam negeri oleh kontraktor-kontrak kerjasama. Akibatnya, minyak hasil produksi dalam negeri tak terserap dan harus diekspor. Keran impor pun dibuka, namun para tersangka bersekongkol mengatur pemenang tender. Impor minyak mentah dan impor produk kilang pun dipatok dengan harga tinggi. Negara pun rugi 35 triliun rupiah. Tak berhenti di harga tender impor, markup kontrak juga terjadi saat pengiriman minyak mentah dan produk kilang ke Indonesia.
Mereka menunjuk agen atau broker yang bersedia memarkup harga beli minyak hingga 13 sampai 15% dari harga pasar. Mereka juga membayar seharga RON 92, namun minyak yang diterima RON 90 atau lebih rendah. Akibatnya, negara merugi sebesar 11,7 triliun rupiah. Mereka juga membuat acuan pemberian kompensasi dan subsidi BBM melalui APBN menjadi tinggi. Akibatnya, pengeluaran negara untuk kompensasi dan subsidi APBN pun meningkat. Lagi-lagi, negara merugi hingga 147 triliun rupiah. Kerugian yang ditimbulkan dari korupsi ugal-ugalan para petinggi Pertamina ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahunnya. Bila korupsi dilakukan selama periode 2018 hingga 2023, maka kerugian negara mencapai 968,5 triliun rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mendukung upaya Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum kasus korupsi anak perusahaan Pertamina. Hasan Nasbi mengatakan Pertamina harus ada perbaikan usai adanya kasus ini. Mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, karena ini juga merupakan bagian dari yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, yaitu memerangi korupsi. Jadi korupsi dimanapun, di lembaga manapun, di BUMN manapun, baik itu di pusat maupun di daerah, memang harus diberantas dan diperangi. Kita juga mendukung Pertamina untuk memperbaiki tata kelolanya sehingga menjadi perusahaan yang jauh lebih baik lagi. Bagaimanapun Pertamina kan aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia, dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam jajaran Fortune 500. Jadi aksi bersih-bersih di dalam Pertamina ini harus kita dukung juga, supaya nanti yang muncul adalah Pertamina yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih prudent lagi, jauh lebih akuntabel, dan jauh lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam tata kelolanya. Karena bagaimanapun Pertamina adalah aset bangsa Indonesia. BBM oplosan tidak hanya membuat kerusakan pada mesin kendaraan, namun juga menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Dan berikut dampak negatif dari penggunaan BBM oplosan. Ya, jika BBM dicampur, deterjen pada bensin tidak dapat bekerja dan membuat kerusakan pada sistem. Campuran BBM dapat mengakibatkan terjadinya korosi logam pada mesin. BBM oplosan membuat pembakaran tak optimal pada mesin sehingga akan menurunkan daya mesin. Zat tambahan yang muncul dari pencampuran BBM dapat mencemari katalisator. Campuran BBM juga dapat menurunkan efisiensi bahan bakar. BBM oplosan dapat menimbulkan gas berbahaya seperti karbon monoksida atau nitrogen oksida. Dan BBM yang dioplos juga dapat menyebabkan efek negatif seperti polusi. Ya pemirsa, sementara itu usai sidak di sejumlah SPBU wilayah Jakarta, hingga saat ini Komisi 12 DPR masih menunggu hasil uji lab terkait sampel BBM yang diambil dari beberapa SPBU. Selain itu, Komisi 12 DPR RI juga memastikan kesiapan pasokan bahan bakar minyak memadai selama Ramadan hingga Idul Fitri. Persoalan kesiapan pasokan. Jadi kemarin secara umum dilihat pasokan nggak ada masalah. Ya, ini penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat bahwa menjelang Ramadan dan nanti akan menuju Idul Fitri itu clear, nggak ada masalah. Karena satu hari sebelumnya kami sudah panggil beberapa penyalur BBM non-subsidi seperti Shell, seperti AKR, BP, Exxon, dan sebagainya. Dan juga ada Patraniaga bahwa pasokan cukup, satu. Yang kedua, kami juga ingin memastikan bahwa kualitas barang yang disalurkan kepada masyarakat, yang dibeli oleh masyarakat itu memang sudah sesuai dengan speknya. Jelas kita akan tunggu hasil uji labnya. Mudah-mudahan nggak ada masalah lah.
Ya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12, SKK Migas mengungkapkan sejumlah tantangan dalam mencapai target lifting minyak nasional. Kepala SKK Migas Joko Siswanto menyebut setidaknya ada 4 kendala yang menghambat peningkatan lifting migas. Salah satunya fasilitas upstream sudah banyak yang tua dan bocor. Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI, Mokhtarudin, mendorong SKK Migas meningkatkan produksi minyak dan gas nasional seiring kebutuhan yang makin meningkat. Anggota Komisi 12 menyebut peningkatan lifting migas bisa dengan memaksimalkan wilayah kerja laba dan menambah wilayah kerja baru. Kendalanya apa sih? Yang pertama, karena kita ini kebanyakan terutama Pertamina, fasilitas di upstream itu di bawah juga sudah banyak yang tua. Itu tadi sudah disampaikan bocor dan sebagainya sudah pada tua gitu. Kemudian masalah yang kedua adalah perizinan yang cukup lama, perizinan banyak sekali di hulu migas. Kemudian masalah keamanan juga ini gangguan masyarakat ketika kita melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi. Juga tadi fiskal, Pak. Nah, fiskal ini adalah kita memberikan insentif kepada badan usaha sedang dan terus berjalan. Perizinan kita sudah mulai sederhanakan, regulasi yang menghambat kita cabut dan sebagainya. Aman. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Retreat Kepala Daerah di Akademi Militer Magelang telah usai di hari terakhir. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dan menutup retreat Kepala Daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Di hari pamungkas, Presiden Prabowo mengisi langsung acara penutup, sekaligus memberikan arahan dan pembekalan kepada ratusan kepala daerah. Presiden juga memantapkan implementasi visi, misi, dan poin-poin nasta-cita Prabowo Gibran untuk diterapkan kepada seluruh kepala daerah di daerahnya masing-masing. Selama retreat, puluhan menteri dan kepala lembaga mengikuti penanaman materi kepemimpinan serta pemahaman tentang bagaimana menjalankan pemerintahan yang ideal. Ya, retreat Kepala Daerah di Akademi Militer Magelang menyisakan sejumlah cerita. Momen-momen unik terjadi justru di belakang layar pembekalan Kepala Daerah. Teman-teman, inilah nasib kalau bapak-bapak disuruh pakai setrika uap. Inilah video Wali Kota Kupang, Christian Widodo, dan Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, yang viral di sosial media. Di mana keduanya mengunggah momen penuh canda di sela-sela retret. Alih-alih ingin merapikan baju, namun keduanya malah nampak kebingungan menggunakan setrika uap yang menjadi salah satu fasilitas di penginapan. Selanjutnya ada momen unik saat Wamendagri Bima Arya menemui Supian Suri yang sedang mengelap sepatu hitamnya di barak tempat penginapan. Seketika Supian Suri merasa kaget sambil menahan tawa. Wali Kota Depok itu langsung kagok saat ketahuan membersihkan sepatunya sendiri. Ya, di balik keseriusan agenda retret kepala daerah, terselip momen-momen santai penuh canda tawa bagi para peserta. Retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, selain untuk mensinkronisasikan visi dan misi pemerintah dan para kepala daerah, juga bertujuan untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan disiplin kepemimpinan. Ini sangat baik bagi para kepala daerah, cuma mungkin sekedar masukan biar jadwalnya tidak terlalu padat, sehingga kami juga punya waktu interaksi dengan para kepala daerah yang lainnya. Mungkin lebih diperbanyak diskusi-diskusi dalam kelompok kecil, saling berbagi untuk daerah-daerah yang unggul dalam segi misalnya peningkatan PAD, misalnya dalam rangka SPBE atau digitalisasi birokrasi. Ketika orang-orang ini, para kepala daerah ini punya kemajuan-kemajuan daerahnya bisa di-sharing dengan kepala-kepala daerah yang lain. Baik buat kami kepala daerah, di mana dari sisi disiplin waktu dulu, ya kita jadwalnya sudah begitu padat sampai jam 21 dan semua pemberi materi itu, narasumber itu ya berkompeten dan dengan materi-materinya yang cocok buat kami di daerah. Harapannya dalam periode ke depan, Indonesia memiliki para pemimpin yang bisa diandalkan dan menjadi tumpuan yang baik bagi masyarakatnya.
Tim Liputan melaporkan. Ya, momen menarik juga terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Joko Widodo bernyanyi bersama di sela acara retreat kepala daerah di Magelang. Mereka menyanyikan lagu Kamu Nggak Sendirian dan Koyo Jogja Istimewa. Dan bila ku pergi, kenapa yang terjadi? Inilah momen keakraban Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Joko Widodo di Akademi Militer Magelang. Bersama mereka menyanyikan lagu Kamu Nggak Sendirian karya band Tim X. Momen ketiganya nyanyi bareng terjadi saat gala dinner retret kepala daerah pada Kamis malam. Gala dinner digelar usai upacara parade senja dan penurunan bendera. Prabowo, SBY, dan Jokowi juga menyanyikan lagu Koyo Jogja Istimewa, karya Underboy Gang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, turut serta dalam momen tersebut. Kehangatan suasana makin terasa dengan antusiasme para peserta retret. Sejumlah kepala daerah bergoyang ikuti irama lagu. Momen kebersamaan di sela agenda kenegaraan ini menjadi sorotan publik, menunjukkan sinergi antara pemimpin negara lintas generasi. Pemirsa, setelah dirawat intensif selama 3 hari di rumah sakit, kondisi 6 anggota Polres Tarakan berangsur pulih. Anggota polisi luka akibat serangan yang diduga dilakukan oknum anggota TNI di Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara, berangsur pulih setelah mendapat perawatan intensif di RSUD Dr. Yusuf SK. Luka-luka yang dialami 6 anggota polisi tersebut sebagian besar di bagian kepala. Hingga Kamis siang, 4 dari 6 anggota Polres Tarakan telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Sementara itu 2 anggota lainnya yang sempat dioperasi, meski kondisinya juga berangsur pulih, mereka tetap diminta menjalani rawat inap. Korban ada 6 orang, yang 4 orangnya itu sudah melakukan rawat jalan, yang 2 orangnya sementara masih rawat inap di rumah sakit. Lukanya masih dalam kontrol dari pihak kedokteran. Kalau luka-lukanya sendiri bagian mana? Ya, untuk bagian luka itu ada di bagian kepala. Iya, untuk yang operasi ada karena lukanya di kepala, kemarin sudah dilakukan operasi dan sementara sekarang korban sementara lagi rawat inap di rumah sakit. Novi Citra Indrayati, vokalis band Sukatani yang dipecat sebagai guru usai lagunya viral, kini bisa kembali mengajar. Informasi lengkapnya usai jeda berikut.
Kembali bersama kami, pemirsa. Novi Citra Indrayati, vokalis band Sukatani yang dipecat sebagai guru usai lagunya viral, kini bisa kembali mengajar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengizinkan Novi untuk mengajar di sekolah tempatnya bekerja sebelumnya. Fire polisi! Fire polisi! Fire polisi! Lagu berjudul Bayar 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 milik band punk asal Purbalingga, Sukatani, ramai digunakan masyarakat dalam sejumlah aksi unjuk rasa. Viralnya lagu ini juga berujung pada pemecatan vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriati alias Twister Angel dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati di Desa Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Namun setelah diskusi mendalam, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengizinkan Novi untuk kembali mengajar di SDIT Mutiara Hati, Banjarnegara. Sukatani masalahnya sudah selesai. Sudah selesai berarti Pak? Masalahnya sudah selesai. Jadi sudah ada pertemuan antara Ibu Novi dengan Ketua Yayasan. Juga ada jalan keluar. Bu Novi diberi opsi kalau mau mengajar lagi dipersilakan, tapi kalau mau memilih karir tempat lain juga dipersilakan. Sebelumnya, pihak sekolah membantah pemecatan Novi dilakukan imbas dirilisnya lagu yang mengkritik institusi Polri tersebut, melainkan karena pelanggaran kode etik terkait syariat Islam. Ditemukanlah pelanggaran di kode etik seperti itu, sehingga yayasan itu mengeluarkan surat pemberhentian di tanggal 6 Februari, hari Kamis seperti itu. Kode etik yang dilanggar adalah tentang pelanggaran syariat Islam. Nah, di situ di poin 1 memang berbunyi pelanggaran pada syariat Islam itu menjadi dasar seorang karyawan guru ya di lembaga kami, di yayasan kami maksudnya, itu memang mendapatkan sanksi berupa PHK. Usai lagunya viral, band Sukatani sempat meminta maaf. Namun permohonan maaf personil band Sukatani disayangkan banyak warganet. Warganet menanggapi permintaan maaf yang disampaikan menjadi simbol anti kritik institusi Polri. Tagar Kami Bersama Sukatani juga ramai digaungkan di sejumlah media sosial, menyikapi ramainya tudingan bahwa Polri anti kritik. Polisi menyebut telah memeriksa 6 personil dari Ditres Siber Polda Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Disertasi program doktoral Menteri SDM Bahlil Lahadalia dibatalkan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Hasil sidang etik Dewan Guru Besar UI menemukan 4 pelanggaran disertasi Bahlil. Disertasi Bahlil dinilai tidak jujur data, diperoleh tanpa izin narasumber. Proses penerimaan Bahlil hingga lulus dinilai kilat tanpa penuhi syarat akademik yang ditetapkan kampus. Bahlil juga dinilai mendapatkan perlakuan istimewa, termasuk perubahan mendadak penguji. Baik promotor dan kopromotor memiliki hubungan profesi dengan kebijakan yang dibuat Bahlil sebagai pejabat negara, sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memulangkan 84 WNI dari pusat online scam ilegal di Myawadih, Myanmar. Pemulangan 84 WNI dari Myanmar ini didampingi oleh Direktur Perlindungan WNI Kemlu Yudanugraha. Sebelumnya, 84 WNI yang terdiri dari 69 laki-laki dan 15 perempuan terjebak dalam jaringan penipuan di perbatasan Thailand-Myanmar. Usai dikeluarkan dari Myawadih, para WNI diseberangkan ke kota Mae Sot pada 27 Februari kemarin. Rencananya 84 WNI akan tiba di Jakarta malam ini dan akan menjalani rehabilitasi sosial sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan ketersediaan ikan konsumsi aman jelang Ramadan dan Idul Fitri tahun ini.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan KKP telah menghitung prognosa produksi ikan di periode Januari hingga Maret 2025, di mana tercatat produksi ikan pada periode tersebut diperkirakan 3,06 juta ton. Selain itu, KKP juga telah melakukan identifikasi terhadap wilayah-wilayah yang rawan kekurangan pasokan ikan, serta mengidentifikasi preferensi jenis ikan di masing-masing wilayah meliputi Jakarta, Surabaya, Palembang, Makassar, Ambon, dan Banjarmasin. Berdasarkan hasil analisis KKP, serta dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan di masing-masing wilayah sentra produksi, KKP optimistis kebutuhan ikan konsumsi aman periode Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Selain itu, KKP telah mengidentifikasi lokasi-lokasi yang rawan terhadap kekurangan ketersediaan ikan dan preferensi konsumsi jenis ikan di masing-masing lokasi, meliputi Kota Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Bandar Lampung, Makassar, Ambon, dan Banjarmasin. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan ketersediaan ikan dan kebutuhannya di masing-masing lokasi sentra konsumsi, KKP optimis bahwa ketersediaan ikan menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya pemirsa, jelang bulan Ramadan, Pasar Tanah Abang sudah mulai dipadati masyarakat untuk berburu busana muslim. Pasar Tanah Abang masih menjadi pusat perbelanjaan favorit dengan berbagai model busana dengan harga yang terjangkau. Memasuki bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pasar Tanah Abang di Jakarta mulai dipadati oleh masyarakat yang berburu busana muslim. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pasar grosir terbesar di Asia Tenggara ini menjadi tujuan utama para pembeli yang mencari pakaian muslim dengan berbagai pilihan model dan harga yang terjangkau. Sejumlah pedagang mengaku kenaikan jumlah pembeli mulai terlihat sejak beberapa hari lalu. Meski pada hari pertama Ramadan biasanya kondisinya masih relatif sepi, namun memasuki pekan berikutnya peningkatan jumlah pengunjung semakin signifikan. Pedagang mengaku bahwa segmentasi pembeli cukup beragam, mulai dari ibu-ibu, anak muda, hingga santri yang membeli seragam busana muslim. Harganya pun beragam dan bisa dibeli secara eceran maupun dalam jumlah grosir. Tak hanya pedagang, pembeli pun merasa puas berbelanja langsung di Pasar Tanah Abang. Mereka menilai berbelanja secara langsung memiliki keuntungan tersendiri, seperti bisa memilih model dan menyesuaikan kualitas bahan. Banyaknya pembeli yang memilih datang langsung ke Pasar Tanah Abang menjadi tanda bahwa minat belanja konvensional masih tinggi, meskipun penjualan online semakin marak. Diperkirakan jumlah kunjungan akan semakin meningkat menjelang momen Lebaran, seiring dengan tren belanja yang umumnya memuncak di pekan terakhir bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bank Indonesia mengumumkan akan tetap menyiapkan penukaran uang tunai baru selama Ramadan mencapai 180,9 triliun rupiah. Akan tetapi kali ini masyarakat tidak dapat menukarkan langsung atau go show, melainkan harus terlebih dahulu masuk ke dalam aplikasi Pintar Bank Indonesia. Bank Indonesia memastikan akan tetap mengadakan kegiatan Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri di tahun 2025 untuk layanan penukaran uang baru. Uang tunai baru yang akan disiapkan Bank Indonesia pada bulan Ramadan pun kini mencapai 180,9 triliun rupiah. Uang tunai tersebut sedikit menurun 1,6% dibandingkan Ramadan tahun lalu yang mencapai sebesar 197,6 triliun rupiah. Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto mengatakan, dalam proses penukaran uang tunai selama Ramadan dari mulai tanggal 3 Maret hingga 27 Maret 2025, Bank Indonesia tidak akan menerima warga secara go show atau langsung. Akan tetapi warga diwajibkan terlebih dahulu masuk ke dalam aplikasi Pintar Bank Indonesia. Hal ini dilakukan agar proses penukaran uang tunai dapat mengurangi kepadatan yang luar biasa atau crowded dan berjalan tertib. Dan tentunya untuk mengurangi crowded ya,
kita nggak lagi terima goso gitu ya. Jadi kita nggak terima goso istilahnya, jadi orang datang tanpa langsung gitu, tapi diwajibkan masuk ke aplikasi pintar kita, ya pintar BI Go ID. Nah, jadi nanti semua jadi bisa rapi dan informasinya bisa jelas di sana. Doni menambahkan kali ini Bank Indonesia akan menaikkan batas nilai penukaran uang tunai dari yang sebelumnya 3 juta rupiah kini menjadi 4 juta rupiah. Dalam proses pelayanan penukaran uang tunai pada masa Ramadan nanti, Bank Indonesia telah memiliki program diantaranya adanya layanan keliling reguler, termasuk di masjid-masjid. Penukaran uang tunai di titik-titik tertentu seperti Monas dengan bekerjasama dengan perbankan, serta penukaran uang di kantor-kantor dan bazar Ramadan dengan layanan tematik. Ya, Indonesia akhirnya memiliki bank emas atau Bullion Bank untuk pertama kalinya. Targetnya cukup tinggi, meningkatkan produk domestik bruto atau PDB hingga 245 triliun serta menciptakan 1,8 juta lapangan kerja. Ditandai dengan memasukkan batangan emas ke dalam treasure box, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Bank Emas atau Bullion Bank di Gade Tower, Jakarta Pusat. Bank Emas atau Bullion Bank ini merupakan yang pertama dibentuk di Indonesia. Salah satu tujuannya adalah menahan arus keluar atau menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam, dalam hal ini emas. Saya paham bahwa persiapan Bank Emas ini memakan waktu cukup lama. Kalau tidak salah, lebih dari 4 tahun. Takdir saya bahwa saya yang resmikan. Sekali lagi, saya harus ucapkan terima kasih Pak Jokowi. Presiden Prabowo menambahkan, dari hulu hingga hilir, emas akan diolah dan disimpan di dalam negeri, tidak mengalir ke luar negeri. Bank Emas diharapkan dapat meningkatkan produk domestik bruto hingga 245 triliun rupiah dan membuka 1,8 juta lapangan kerja. Sesuai aturan OJK, Bank Emas atau Bullion Bank memiliki beberapa fungsi, di antaranya layanan penyimpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan, dan penitipan emas. Bank Emas akan dikelola 2 BUMN, PT Pegadaian, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan, saat ini terdapat sekitar 1.800 ton emas yang disimpan masyarakat di luar sistem perbankan. Pembentukan Bank Emas diharapkan dapat menarik simpanan emas ke dalam sistem keuangan formal untuk dimanfaatkan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Agama akan memantau hilal dari 125 titik. Tetaplah bersama kami di Sini Sore. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore dan berikut kami hadirkan 3 berita utama pilihan redaksi Sindo Sore. Retreat Kepala Daerah di Akademi Militer Magelang telah usai. Di hari terakhir Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dan menutup retreat Kepala Daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden juga memantapkan implementasi visi dan misi Astacita. Ya, anggota polisi yang luka akibat serangan di Tarakan, Kalimantan Utara berangsur pulih setelah mendapat perawatan intensif di RSUD Dr. Yusuf KS. Sementara itu 2 anggota lainnya yang sempat dioperasi meski kondisinya juga berangsur pulih, mereka tetap diminta menjalani rawat inap. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memulangkan 84 WNI dari pusat online scam ilegal di Myawaddy, Myanmar. 84 WNI yang terdiri dari 69 laki-laki dan 15 perempuan ini sebelumnya terjebak dalam jaringan penipuan di perbatasan Thailand, Myanmar.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers jelang Ramadan 1446 Hijriah di Pangkalan Angkatan Udara TNI Au Halim Perdana Kusuma. Hari Jumat sore ini saya ingin memberi beberapa keterangan tentang langkah-langkah yang kita ambil menjelang bulan Ramadan. Tentunya nanti sore Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat awal Ramadan 1446 Hijriah untuk menentukan waktu awal puasa bagi umat Islam di Indonesia. Tentunya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi semua umat Islam yang menjalankannya. Juga mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan, dan saya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok. Jelang penetapan hilal Ramadan, sejumlah peneliti melakukan persiapan dengan memasang alat teropong di Boska, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sementara Kementerian Agama akan memantau hilal di 125 titik. Sejumlah peneliti dan mahasiswa astronomi ITB memasang sejumlah teropong bintang di areal bukit kawasan Boska, Lembang, Bandung Barat untuk melakukan pengamatan hilal 1 Ramadan 1446 Hijriah. Semua teropong ini disambung melalui transmisi untuk memudahkan penelitian serta warga dapat mengamatinya. Pengamatan hilal dilakukan sejak 2 hari lalu saat kondisi cuaca mendung dan cukup berpengaruh pada pengamatan langsung. Tahun ini pemantauan hilal bulan puasa menggunakan sistem hisab dan ruhiyat. Dan awal bulan Islam harus didahului konjungsi atau kedudukan bulan berada sama antara matahari. Kalau untuk yang 2 ini kita dedikasikan untuk publik begitu. Kemudian kalau untuk yang di kupel atau di kubah itu kita dedikasikan untuk pengambilan data. Kendala utamanya adalah cuaca tentu saja karena kita memerlukan objek langit untuk kalibrasi teleskop kami begitu ya. Jadi karena cuaca sedikit. Selain Boska, pemantauan hari pertama puasa juga dilakukan di sejumlah lokasi, yaitu Aceh, Riau, Yogyakarta, dan Bandung. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Ya, mari kita pantau suasana terkini persiapan pantauan hilal di Masjid Hashim Asy'ari, Jakarta Barat. Ada rekan kami Syareza Zanski di sana. Syareza, silakan dengan laporan Anda terkait pantauan hilal. Oke, Juno dan juga pemirsa, selamat sore. Memang ada sebanyak 125 titik di penjuru Indonesia untuk ditempatkan sebagai pemantauan hilal tentunya. Dan salah satunya di Masjid Hashim Asy'ari di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Ini sudah mulai ada persiapan tentunya untuk memantau hilal. Saya ingin menunjukkan kepada Anda, Juno dan juga pemirsa, seperti inilah situasinya, bahwa ada beberapa alat berat yang dilakukan untuk pemantauan hilal. Di antaranya ada teleskop robotik, teleskop semi manual, theodolite, dan juga alat manual bernama Rubu. Dan ini persiapannya sudah dilakukan sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa staf dari PWNU DKI Jakarta dari Lembaga Falakiyah sudah mulai melakukan persiapan untuk melihat kapan, apakah nanti hilal sudah mulai bisa terlihat pada malam ini, di mana nanti target daripada pemantauan selesai pada pukul 18.14 waktu Indonesia Barat. Dan nanti data dari hasil pemantauan akan dikirim ke pihak PBNU Pusat dan nanti akan diberikan informasinya ke pihak Kementerian Agama untuk bisa disimpulkan apakah
hilal sudah terpantau dari berbagai daerah yang sebanyak 125 titik dipersiapkan, termasuk salah satunya di kawasan Masjid Hasyim Asy'ari. Dan memang secara teknis, Juno dan juga pemirsa, untuk ketinggian daripada hilal yang terpantau di Masjid Hasyim Asy'ari ini, ketinggiannya mencapai 3 derajat. Namun untuk elogansinya ini terdata yakni 6 derajat. Ini artinya untuk ketinggian memang sudah memenuhi kriteria untuk menentukan hilal, namun untuk elogansinya ini masih di bawah kriteria, yakni di mana kriterianya yakni 6,4, namun untuk di sini elogansinya yakni hanya 6 derajat saja. Artinya memang masih dilakukan pemantauan hingga pukul 18.14 waktu Indonesia Barat, dan nanti hasil kesimpulan daripada tersebut akan diserahkan ke pihak PBNU dan akan diserahkan kembali ke Kementerian Agama. Dan di mana nanti agenda hari ini khususnya di Masjid Hasyim Asy'ari, pantauan hilal dimulai pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan dilanjutkan konversi pers terkait kesimpulan apa saja data-data yang terlihat, apakah bulan sabit sudah mulai terlihat di Masjid Hasyim Asy'ari. Dan bisa dilihat di layar kaca aja, Juno dan juga pemirsa, persiapan sudah mulai dilakukan. Ini tidak hanya soal pemantauan hilal, ada juga pembahasan mengenai kegiatan halak falakiyah yang diikuti oleh lembaga falakiyah PWNU DKI Jakarta. Namun bisa dipastikan persiapan sudah hampir 100%. Juno dan juga pemirsa, kami juga masih menunggu awak media apakah nanti hilal sudah mulai memenuhi kriteria dari ketinggian 3 dan elogansi 6,4. Namun dipastikan di sini ketinggian sudah mulai mencapai 3 derajat, namun untuk elogansinya yakni 6 derajat. Sementara itu Juno, kembali ke Anda. Baik, Syareza Zanski, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, selain di Jakarta, pemantauan hilal juga digelar di Bosca, Kabupaten Bandung Barat. Meski Muhammadiyah sudah menentukan 1 Ramadan pada Sabtu, besok 1 Maret 2025, pemerintah tetap melakukan pemantauan hilal di 125 titik se-Indonesia untuk menentukan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Salah satunya di Bosca. Sejumlah teropong bintang terpasang di areal bukit kawasan Bosca, termasuk di dalam ruangan yang semuanya dikontrol menggunakan komputer agar presisi. Pengamatan hilal di Bosca dilakukan sejak 2 hari lalu pagi hingga malam. Cuaca mendung menjadi tantangan saat pengamatan hilal. Masih mendung, ada beberapa area yang terbuka, tapi tentu saja kita berharap ya sampai nanti sore mungkin ada harapan supaya cuaca terbuka dan cerah. Ya, informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan juga internasional lengkap di sindonews.com. Saya Harjuno Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.